Aslinya gak murah belas mbak. Ya lah pira sampean mbak? 100. 50 mbak oleh 50 iya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang Sel. Oke, kali ini saya dapat HP minus lagi nih ya. Ini saya dapat HP Oppo A3s ya. Ini tadi saya habis COD, dan HP ini saya beli di harga 50.000 ini ya. Kata yang punya itu saat dicas itu masih nyala ya. Kita akan coba buktikan apakah benar. Nah, ini saya colokkan pengecasan dan HP-nya getar ini ya, dan ternyata muncul logo petir kedip-kedip seperti ini. Tidak mau muncul persentase ya teman-teman, cuma muncul logo petir berkedip. Saya akan coba tekan tombol powernya apakah mau hidup. Saat saya tekan tombol powernya, HP tidak mau hidup ini ya. Sepertinya ini baterainya terlalu habis ya teman-teman. Mudah-mudahan saja seperti itu. Tapi kalau tidak habis baterainya, berarti kalau seperti ini kerusakannya di bagian IC MMC ya. Oke, langsung saja saya bongkar HP-nya. Karena HP Oppo A3s ini sering sekali kerusakannya di bagian IC MMC ya teman-teman. Dan kerusakannya itu biasanya saat dicas itu tidak mau muncul persentase ya, cuma logo petir saja. Ya mudah-mudahan kali ini kita beruntung ya, HP ini cuma kehabisan baterai. Oke, ini saya bongkar semua baut-bautnya. Kita akan coba cek baterainya ya. Kita akan coba isi baterainya menggunakan power supply dulu. Kita awali dengan langkah yang mudah-mudah dulu ya. Sebenarnya untuk HP ini sudah tergolong tipe lama ya teman-teman. Untuk harga normalnya itu sudah murah ya. Mungkin kalau di sekitaran tempat saya, HP Oppo A3s ini harga normalnya sekitar 300 sampai 350 ya. Untuk yang varian 3/16 ya. Kalau untuk yang 3/32 mungkin sekitar 400 sampai 450. Oke, ini sudah kebuka untuk tutup mesinnya. Sepertinya untuk mesinnya masih mulus ini ya, belum pernah diservis. Oke, ini saya lepas konektor baterainya. Saya akan coba isikan dulu menggunakan power supply. Kita akan isi baterainya dulu sampai ada tegangan 3,7 volt ini ya teman-teman, supaya memenuhi syarat. Nanti setelah kita isi, kita akan cek kembali ya, apakah ada perubahan apa tidak. Kalau masih tetap sama, tidak ada perubahan, sudah positif, berarti kerusakannya itu di bagian IC MMC ya teman-teman. Oke, ini adalah cara pengisian baterai menggunakan power supply. Kita akan coba tunggu beberapa saat ya. Ini saya betulkan masih belum betul ya teman-teman. Kita akan coba tunggu dulu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Oke, dan ini saya tunggu sudah 5 menit ya teman-teman. Sepertinya ini baterainya tidak mau mengisi ya. Tapi ini akan saya coba pasangkan dan saya akan cas apakah masih sama. Oke, ada perubahan ya teman-teman. Saat dicas itu muncul logo Oppo. Seharusnya setelah muncul logo Oppo muncul persentase ya, tapi ini HP malah restart ya. Muncul logo Oppo mati, muncul logo Oppo mati, seperti itu terus ya. Tidak mau muncul persentase saat dicas. Seharusnya itu muncul persentase ya teman-teman. Tapi memang saya melihat tadi baterainya ini tidak mau bertambah ya di power supply itu. Nah, ini saya ulangi, masih tetap muncul logo petir lalu mati. Nah, seperti ini ya, berkedip. Tadi HP ini mentok di 3 volt ya teman-teman.
Seharusnya untuk menghidupkan HP itu baterai harus ada tegangan 3,7 ya, itu baru normal. Tapi tadi setelah saya cas menggunakan power supply, baterainya ini cuma mentok di 3 volt, sudah tidak mau bertambah. Oke, ini saya akan coba jumper fuse-nya ya, atau jumper BSI-nya. Ini saya buka dulu untuk pelindungnya ini ya. Untuk isolasi yang kuning saya akan potong seperti ini. Nah, lalu kita akan cari di sebelah mana fuse-nya ya teman-teman, atau BSI-nya. Nah, ini saya sudah menemukan. Kita akan cari celah seperti ini ya, agar bisa dijumper ya, atau disambung di kaki kanan dan kirinya ya. Kita akan gabungkan. Nah, seperti ini. Lalu kita akan jumper menggunakan kawat jumper ini ya teman-teman. Sebelumnya ini saya kasih timah dulu ya di BSI-nya atau di fuse-nya, dan saya tidak melepas BSI-nya ya. Saya akan coba langsung jumperkan saja, tapi sebelumnya saya kasihkan timah di kaki kanan dan kirinya supaya nanti kabel jumpernya itu bisa menempel ya teman-teman. Dan ini masih saya siapkan untuk kawat jumpernya. Oke, ini kawat jumpernya saya kasih timah dulu ini ya. Seperti ini caranya supaya bisa nempel. Di kawat jumpernya itu saya kasih timah ya teman-teman. Nah, lalu kita akan solderkan untuk menggabungkan BSI-nya atau fuse-nya. Nah, seperti ini. Kita akan potong kabel jumpernya. Lalu saya akan coba tes lagi nih ya teman-teman, apakah ada perubahan. Ini saya pasangkan di mesinnya. Saya akan coba colok pengecasan. Nah, saya merasakan ini dipasang baterai langsung getar ini ya HP-nya. Nah, ini berarti ini kemungkinan tombol powernya rusak ini ya, konslet ini ya. Oh, ternyata benar ya, saya melihat tombol powernya ada bekas kena air ini ya, korosi. Oke, kita akan coba sekalian ganti LCD-nya ya teman-teman. Kebetulan saya ada LCD copotan ini ya. Jadi sekalian saya akan pindahkan mesinnya. Karena ini tombolnya kan rusak ya untuk bagian tombol powernya. Jadi saya akan ganti dengan LCD stok saya ini ya. Nah, ini LCD plus tulangan dan tombolnya sudah ada ini ya untuk fleksibel tombol powernya. Jadi saya akan pindahkan mesinnya saja seperti ini. Oke, baterainya akan saya pasangkan juga. Apakah masih tetap sama saja pasang baterai HP langsung hidup? Nah, ini tidak hidup ya teman-teman, saya tidak merasakan ada getar. Oke, ini saya coba cas, muncul logo petir kedip-kedip ya, masih sama saja, tidak ada perubahan walaupun kita sudah jumper fuse-nya ya. Kemungkinan ini baterainya belum mencukupi ya teman-teman, belum ada 3,7 volt. Saya akan coba ukur dulu menggunakan multitester. Nah, ini akan saya ukur ya teman-teman, apakah ada 3,7 volt. Nah, seperti ini. Ini saya menggunakan multitester analog ini ya. Oke, ini setelah saya cek HP-nya itu cuma ada 3 volt ya. Di baterainya itu cuma ada 3 volt. Jadi ini saya akan isi lagi menggunakan power supply. Karena yang pertama tadi baterainya cuma bisa diisi mentoknya itu 3 volt ya teman-teman. Setelah terbaca 3 volt di power supply, ampernya turun menjadi 0. Jadi baterai sudah tidak bisa mengisi lagi ya. Oke, ini saya isi kembali. Kita akan tunggu lagi. Dan ini setelah beberapa saat di power supply sudah terbaca 3,7 volt.
Saya akan coba langsung pasangkan di mesinnya dan kita akan cas ya. Nah, kabel pengecasan sudah saya colokkan, sudah ada perbedaan ini ya. Logo petirnya sudah berwarna putih, tidak merah lagi nih ya. Oke, sambil menunggu saya bersihkan dulu LCD-nya ya, karena LCD ini sudah lama diem teman-teman. Jadi ini kotor sekali. Oke, kita akan tunggu apakah HP bisa muncul persentase. Kalau HP bisa muncul persentase pengisian, kemungkinan HP normal nih ya. HP bisa sampai ke menu. Oke, belum muncul ini ya. Kita akan coba tunggu saja. Nah, ini ya, sudah ada 4%. Oke, mantap ini ya teman-teman. Saya akan coba tekan tombol power. Saya hidupkan HP-nya. Nah, muncul logo Oppo. Lumayan ini ya teman-teman, tanda-tanda cuan ini ya. Oke, tapi jangan senang dulu, bisa jadi HP bootloop ya, karena untuk Oppo A3s ini rawan sekali bootloop atau rawan sekali rusak di bagian IC MMC-nya. Ya wajar ya teman-teman, karena HP sudah tipe lama ya atau HP tua, jadi IC MMC-nya sudah banyak sekali yang korup ya atau yang rusak. Oke, kita akan tunggu. Ini HP sudah bisa masuk ke menu ini ya, tapi untuk LCD-nya redup sekali dan HP tanpa pola ini ya ternyata teman-teman. Saya akan coba cerahkan dulu LCD-nya. Nah, ini ya, sudah nampil ke menu HP-nya. Oke, dan yang pertama saya cek kalau HP sudah hidup itu, yang membuat penasaran adalah RAM-nya ya teman-teman, atau speknya ya. Ini saya cek untuk speknya itu ternyata RAM 2/16 ini ya. Ya tidak masalah ya teman-teman, masih bisa kita rakit dan kita jual. Ini HP sudah hidup, saya akan pasangkan semuanya ya teman-teman sampai HP sudah siap jual. Mudah-mudahan saja saya punya ya untuk bahan jagalannya. Dan ini saya melihat kamera depannya ini rusak ini ya, jadi akan saya ganti punya saya ini ya. Nah, seperti ini. Karena saya untuk Oppo A3s ini ada beberapa ya yang mati itu, jadi bisa dibuat jagalan. Oke, ini baterainya saya akan coba luruskan dulu karena bekas dicopot ya, jadi bengkok, tidak presisi. Oke, ini saya rakit semuanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lumayan, kita beli HP 50.000 bisa kembali normal ini ya. Ya walaupun HP sudah murah, yang penting kita masih bisa untung ya, walaupun tidak banyak, kita syukuri saja. Nah, untuk Oppo A3s ini kalau di sekitaran tempat saya itu kalau dijual 300 ya cepet ya teman-teman, masih laku 300. Tapi di setiap kota atau di setiap daerah itu beda-beda ya untuk pasaran HP bekas. Dan ini juga LCD saya juga ori nih teman-teman, ori copotan ya, bukan LCD baru. Jadi untuk kualitasnya ya masih bagus ini ya. Karena saya ada beberapa untuk Oppo A3s ini yang mati mesin. Jadi kalau saya dapat mesin normal seperti ini ya saya akan ambil ya LCD-nya untuk dinormalkan kembali. Ya kalaupun HP tidak bisa hidup ya kita bisa buat jagalan ya teman-teman, masih bisa untung walaupun kita beli di harga 50.000.
Kalau HP tidak bisa hidup atau mesinnya tidak bisa hidup normal, ya kita jagal, kita bisa ambil baterainya ataupun IC-nya ya. Oke, ini sudah selesai pemasangan bautnya. Dan untuk tombolnya ini juga tidak ada ini ya teman-teman. Saya akan coba carikan dulu untuk tombol luarnya ini. Nah, ini ada tombol powernya tapi rusak juga ya. Saya akan coba carikan dulu. HP sudah bisa sampai ke menu, dan ini untuk tombolnya saya cuma dapat tombol powernya saja ini ya teman-teman. Karena kalau HP dibongkar itu tombolnya sering hilang ya. Untuk jagalannya itu juga tidak ada tombolnya semua. Jadi saya cuma menemukan tombol powernya saja ini ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita akan belikan untuk tombol luarnya ya. Untuk bagian tombol luarnya kita bisa belikan, murah ya teman-teman untuk tombol luarnya. Nah, ini HP sudah hidup normal, tinggal belikan tombolnya saja, dan HP sudah siap jual ini ya. Nah, seperti ini. Ini saya cek kameranya. Oke, aman ini ya. Kamera depan belakang juga aman semua. Oke, dan sampai di sini dulu ya teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.